Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mencoba mengangkat ini contoh ya. Iya. Ini kalau kita lihat ikan di laut itu kan ikan hidup di laut Iya. ya, walaupun lautan asin, Iya. tapi ikannya tidak asin gitu. Iya. Nah, kita sebagai manusia mencoba untuk tadi ya, artinya kita hidup di dunia ini yang kemarin kita sudah bahas bahwa kita itu dilahirkan dalam keadaan suci ya, dan akan kembali suci gitu. Nah, artinya bagaimana manifestasi atau perilaku kita menjadi orang yang selalu ingat, ya kan, selalu ingat pada Allah dan berkesadaran. Begitu ya. Ya, artinya kita akan kembali dalam keadaan suci itu gitu. Nah, dalam perjalanan kita hidup ini kan tadi terlalu banyak masalah ya kan. Betul. Dan macam-macam lah itu. Nah, bagaimana tuh yang harus kita lakukan lah. Artinya untuk menjaga tadi tetap kita dalam kesucian dan berkesadaran. Gitu. Mungkin itu saja ya. Iya memang ketika kita dilahirkan fitrah dalam kesucian itu jelas faktual bentuk kasih sayang Tuhan. Artinya semua dibekali seluruh manusia sama. Terlepas mohon maaf yang lahir dari hubungan yang tidak semestinya, dalam arti orang menyebutnya anak haram ya. Atau seorang anak lahir dari hubungan yang zina ya. Tapi notabene bayi yang lahir itu fitrahnya suci. Itu bentuk kasih sayang Tuhan, semua sama, adil. Nah, persoalannya kemudian masing-masing manusia ini tumbuh. Ya. Nah, pertumbuhan ini sebagaimana pola hidup, pendidikan, dan kebudayaan yang dialami oleh seseorang tersebut ya. Itu boleh jadi mempengaruhi kesuciannya. Lingkungan. Ya. Itu eksternal dari seorang anak manusia yang bayi tumbuh suci. Idealnya memang dia hidup di kalangan yang terjaga nilai-nilai keluhuran ya, jauh dari perbuatan atau pengaruh-pengaruh asing ya, intervensi asing ya, budaya asing ya, yang semuanya itu boleh jadi menjauhkan kefitrahan manusia tadi menjadi terwarnai menjadi perilaku yang kemudian mengotori kesuciannya ya. Nah, lalu kemudian kita diberi akal untuk memproduksi kembali. Artinya orang siapapun dia, apapun agamanya, harus mendapati dirinya dalam kesucian. Ya, tadi pertanyaannya kan bagaimana kita tetap menjaga kesucian itu kan. Nah, mungkin teori apapun banyak ya, teori apapun banyak untuk memahami, menjelaskan tentang bagaimana menjaga kesucian itu. Tapi lagi-lagi pada faktanya malah alih-alih menuju kesucian malah nyemplung di kubangan kebatilan ya kan. Nah, apalagi di era sekarang ya, hegemoni elit global itu sudah merasuk ke sendi-sendi akar rumput masyarakat dunia ya. Ismenya masuk, budayanya masuk. Jadi mereka tidak ingin manusia kembali kepada fitrah yang suci. Siang malam mereka membangun konspirasi itu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi semua itu kan itu? Sebetulnya tameng atau benteng yang
yang harus kita miliki, kita harus memiliki kesadaran. Nah, karena jika orang berjalan tanpa kesadaran, maka kehidupan ini nggak bermakna, ya kan? Apakah dia pintar, ya, berpangkat tinggi, bergelar tinggi, punya pengaruh di masyarakat, tetapi dia tumbuhnya tidak berkesadaran, ya, maka itu ya tadi nggak punya makna kehidupannya. Jadi pertanyaannya, apa itu kesadaran? Gitu. Mungkin yang dipahami Pak Erik apa kira-kira sederhananya apa itu kesadaran? Jadi mungkin kalau yang saya pahami itu kalau kesadaran itu berarti seseorang itu dia mawas diri, eling, ya. Terus terus menggunakan akal aktifnya. Iya. Yaitu secara intelektual kita jelaskan seperti itu, ya kan. Cuman memang begini, ketika kita mencoba untuk memahami makna sesungguhnya kesadaran, apakah dia menyentuh berpikirnya dulu, ya, sehingga kemudian orang itu baru sadar? Bisa nggak ya orang itu berkesadaran tanpa melakukan proses berpikir? Nah, ya kan? Gitu. Nah, ya kita nggak bisa langsung menjawab sebelum kita memahami hakikat kesadaran itu apa, ya kan? Dalam definisi umum, memahami kesadaran ya sesederhana itu. Awas diri, ya kan? Tahu mana yang baik, mana yang buruk, berkesadaran, ya kan? Tidak melanggar, kan gitu. Tapi itu masih takaran-takaran yang dibuat oleh manusia, kesepakatan manusia. Saya coba untuk memberikan analogi makna kesadaran, ya. Alam semesta ini jika ya gelap gulita, ya, gelap gulita, tidak terlihat adanya bulan, bintang-bintang, kan gelap tuh. Nah, maka realitas gelap itulah yang nampak, gitu ya. Tetapi herannya kita tidak pernah bisa menyatakan, wah gelap nih. Ini kalau bicara alam semesta. Yang kita katakan, nggak ada bintang, nggak ada bulan, nah, gitu ya. Nah, jadi bintang, bulan itu nampak dari kita di bumi itu kan cahaya. Ya, cahaya, memberi petunjuk. Nah, jadi cahaya-cahaya itu memberi petunjuk sehingga ahli astronomi mampu membuat kalender, ya kan, mampu memprediksi, ya kan, alam, ya, ramalan cuaca dan seterusnya, membaca astronomi lah. Oke. Jadi bintang-bintang tadi bisa nampak setelah dilatar belakangi dengan kegelapan. Tetapi pusat perhatian kita kepada bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu bisa terlihat cahayanya, dia harus dibungkus oleh kegelapan. Ya. Nah, apakah kegelapan tadi yang membungkus bintang-bintang itu bisa dipengaruhi oleh bintang-bintang? Tidak ya? Tidak. Ya. Artinya bintang-bintang ini justru bisa nampak
sebagai bintang karena kegelapan. Jadi si bintang-bintang atau cahaya-cahaya bintang ini pun tidak mampu menyentuh kegelapan. Justru dalam kegelapan itulah nampak cahaya, nampak petunjuk. Ini contoh analogi alam. Dalam diri kita ada. Kita punya yang namanya otak ya. Otak itu kan tersimpan di kepala kita ini, otak ya. Terbungkus oleh tempurung. Nah, tempurung ini sama sekali gelap. Ya kan? Gelap gulita. Tapi otak di situ pusat saraf, pusat informasi ya kan, yang bisa memerintahkan kita untuk berkedip. Ya kan, itu analogi tubuh ya kan. Artinya otak saja bisa bekerja setelah dalam ruang gelap gulita. Otak itu macam-macam kerjanya, A, B, C, D, nyinari saraf ya, memerintahkan tubuh untuk melakukan ini, untuk tidur, untuk makan, untuk merasakan dingin, merasakan panas, semua kerja saraf ya yang diperintah oleh otak. Otak sebagai bintang di dalam tubuh ini, jasad ini. Tapi dia bisa memancar ya kan, ketika dalam kegelapan tempurung kepala. Tapi kalau tempurung ini bolong, pecah, apa yang terjadi? Error ya kan. Otak rusak, gitu. Ya. Artinya kesadaran itu seperti kegelapan. Justru adanya kesadaran itulah maka muncul pengetahuan, muncul bintang-bintang. Tetapi dia tidak tersentuh oleh pengetahuan itu sendiri. Jadi kesadaran itu sebetulnya tidak butuh pengetahuan. Justru karenanya lah maka pengetahuan itu muncul. Gitu. Kira-kira bisa dimengerti nggak Pak? Ya kan? Jadi kesadaran itu menyaksikan seluruh gerak alam semesta pikiran. Episode hari ini dia saksikan, tapi dia nggak tersentuh kesadaran, dia menyaksikan. Justru karena dia yang menyaksikan lah itu, maka semua terjadi. Atau analoginya mungkin mirip proyektor, ya kan? Kita nonton film itu kan suka pakai proyektor, tembak ke layar. Nah, lalu kita asik ya menyaksikan tayangannya, film apapun ya kan. Kita masuk dalam cerita film itu. Tetapi orang tidak pernah berpikir ada layarnya. Benar nggak? Orang tidak pernah bercerita tentang layar. Tapi bercerita tentang adegan-adegan di film. Si layar itu hanya menyaksikan slide demi slide yang ditayangkan oleh proyektor, ya kan. Dia menyaksikan semua adegan di film itu. Artinya kalau nggak ada layar mau nonton gimana gitu kan? Nggak bisa kan? Harus perlu dinding, perlu latar. Nah, jadi dalam konteks ini layarlah yang berkesadaran sehingga bisa ditonton itu film. Nah itu dia menyaksikan. Jadi kesadaran itu sebetulnya adalah sumber segala pengetahuan. Darinya memancar pengetahuan-pengetahuan. Gitu. Nah, seseorang yang punya kesadaran, dia tidak pernah terobjektifikasi oleh warna-warna yang eksternal tadi. Kesadaran inilah yang disebut kesucian. Dia hanya menyaksikan lalu lintas
jiwa. Hari ini menjadi pribadi yang baik, hari ini menjadi orang yang terpuruk, besok ya bolak-balik dia jiwa itu, si kesadaran ini, si suci ini menyaksikan. Gitu. Artinya diri yang berkesadaran itu tidak pernah terwarnai oleh lintasan pikiran, lalu lintas pikiran, lalu lintas jiwa. Jadi kalau ditanya siapa Anda, misalkan ya, siapa Bapak Erik misalkan. Lalu Pak Erik menjelaskan saya bernama ini, saya tinggal di sini, hobi saya ini ya. Itu semua itu bukan Erik yang sebenarnya. Gitu. Itu hanya lintasan-lintasan lalu lintas jiwa yang bukan sebenarnya ketika dia tidak menjumpai diri yang berkesadaran. Sehingga dia tidak terpantik, si diri yang berkesadaran ini tidak terpantik untuk emosi, untuk ego, untuk cemburu, untuk iri, dengki, rakus, melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, yang haram, nggak pernah tersentuh. Sebagaimana tadi bintang tidak pernah menyentuh yang melatari kegelapan itu. Nah, jadi orang yang berkesadaran, orang yang suci itu sejak awal sudah ada, sudah tercipta. Setiap diri. Nah, sayangnya memang kesadaran ini tidak diperhatikan. Si layar proyektor itu nggak pernah menjadi pusat perhatian. Ya. Kegelapan di dalam tempurung kepala ini tidak pernah ditangkap. Artinya saya tidak mengatakan bahwa kegelapan itu sebuah realitas, bukan. Tapi ini analogi saja untuk mendekatkan pemahaman bahwa kesadaran itu tidak tersentuh dengan pikiran, dengan lintasan lalu lintas jiwa-jiwa, terlepas jiwa positif atau negatif. Dia menyaksikan. Jadi orang yang berkesadaran, ya, dia menjadi sumber cahaya, sumber pengetahuan, karena memancar pengetahuannya, perilakunya harum, ya kan. Tapi si jiwa yang melakukannya, ya, itu akhirnya mendapat predikat, orang baik, orang soleh. Padahal dia mengakses perbuatan baik itu dari kesadaran. Sumbernya itu. Ya. Seseorang menjadi soleh, menjadi alim, menjadi pinter, menjadi orang yang dipercaya, ya, itu sebetulnya dia mengakses kesucian dirinya, mengakses kesadaran dirinya, bukan mengakses eksternal. Orang berbuat baik bukan karena eksternal, gitu. Gitu. Yang berbuat baik tulus ya. Gitu. Kalau ada banyak juga orang berbuat baik demi ABCD ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan tadi? Untuk menjaga tadi kesucian dan terus berkesadaran. Iya, itu. Emang siapa yang mau jaga ya? Jadi kalau bertanya, gimana Pak supaya jiwa kita suci? Gimana Pak supaya kita tidak bermaksiat? Supaya tidak terpengaruh dengan budaya asing, eksternal? Kembali ke diri. Diri yang berkesadaran tadi. Dia bertempat enggak? Yang sadar tadi. Enggak bertempat. Di mana-mana. Kesadaran itu dalam diri itu. Dia tidak tidur. Ya, kesadaran itu tidak tidur. Kesadaran itu tidak makan, tidak minum. Ya. Gitu kan. Ya. Justru dia memberi tanpa berharap apapun. Jiwa ini yang panen, yang mendapatkan karunia, mendapatkan predikat, mendapat rezeki. Semua jiwa ini disebut makhluk. Kesadaran itu disebut Tuhan dalam skala diri, Tuhan yang hadir dalam diri. Kurang lebih seperti itu, Pak.